Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando. Terima kasih. NPM 197006516 Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 dari mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek kelas R01, yaitu tentang mencari jurnal kampus negeri tentang development proses with UML. Nah, jadi di sini saya mengambil dari jurnal Kampus Politeknik Harapan Bersama Tegal. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Jurnal tersebut berjudul Unified Modeling Language atau UML, model untuk pengembangan sistem informasi akademik berbasis web. Abstrak. Teknologi informasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan saat ini. Hal ini terlihat dari proses untuk mendapatkan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat, tepat, dan akurat dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang semakin canggih. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi akademik pada Politeknik Harapan Bersama Tegal dengan menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai pengembangan model yang dibuat. Hasil akhir penelitian ini adalah sistem informasi akademik berbasis web yang dapat memberikan optimalisasi pelayanan informasi, kartu rencana studi, dan hasil nilai mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal. Pendahuluan. Perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini sangat tidak bisa dilepaskan. Keadaan tersebut menjadikan segala hal terkait dengan informasi, baik itu yang positif maupun negatif, dapat diperoleh secara cepat, tepat, dan akurat mengingat semakin canggihnya kemajuan teknologi saat ini. Peningkatan teknologi yang terjadi menjadikan banyak sekali orang menggunakannya. Tidak ketinggalan, institusi pendidikan pun menggunakan teknologi tersebut untuk membantu dalam operasional berjalannya institusi tersebut. Institusi Pendidikan Politeknik Harapan Bersama Tegal merupakan bagian dari sistem yang menggunakan komputerisasi dalam proses pengolahan datanya, seperti pengolahan nilai akademik dan pembuatan nilai akhir berupa kartu hasil studi. KRS yang masih menggunakan tulisan tangan dan pencetakan KHS yang tidak terupdate karena tidak terorganisir dengan baik antara dosen dan pihak program studi. Begitupun pada saat pembuatan KHS, pihak program studi harus menunggu hasil nilai dari dosen melalui email atau tulis tangan dan harus menunggu proses pengolahan data nilai terlebih dahulu. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka perlu adanya sebuah sistem yang dapat mengatasi permasalahan tersebut sehingga proses pengolahan dan data nilai serta pelayanan kepada mahasiswa menjadi lebih optimal dan efektif. Sistem informasi akademik merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh institusi pendidikan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada mahasiswanya. Sistem informasi akademik ini mempunyai banyak sekali manfaat bagi institusi dalam bidang pendidikan, baik itu dalam pengolahan data, pengajaran, data nilai, dan data-data lainnya yang terkait dengan akademik pembelajaran dalam hal ini khususnya perguruan tinggi. Kemudian kita masuk ke dalam metode penelitian. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu data penelitian. Yaitu data penelitian ini adalah data yang digunakan untuk penelitian data-data yang diperoleh dari institusi Politeknik Harapan Bersama Tegal, yaitu berupa data-data mahasiswa dan nilai mahasiswa yang dijadikan sebagai data sampel untuk pengisian sistem. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan melakukan observasi langsung pada objek penelitian dan wawancara dengan pihak institusi untuk mendapatkan data penelitian terkait implementasi sistem informasi dengan penelitian yang dilakukan berupa jurnal-jurnal dan buku-buku yang terkait. Kemudian poin yang kedua yaitu tahapan penelitian. Jadi yang pertama itu ada perencanaan. Pada tahapan ini dilakukan perencanaan terkait dengan pembangunan sistem yang akan dibuat. Tahapan ini dilakukan pencarian dan pengumpulan data-data penelitian yang akan diolah dan yang digunakan pada pembangunan sistem informasi akademik.
Kemudian yang kedua itu ada analisis sistem. Pada tahapan ini sumber data primer atau data utama diperoleh berdasarkan wawancara dengan stakeholder institusi. Data didapatkan berupa data mahasiswa, data dosen, dan data mata kuliah. Tahapan ini merupakan proses analisis data penelitian yang dilakukan untuk mendukung dalam pembuatan sistem informasi akademik. Kemudian yang ketiga itu ada implementasi sistem. Setelah dilakukan tahapan-tahapan sebelumnya dalam pengembangan sistem informasi akademik, maka tahapan selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem yang telah dirancang. Pada implementasi sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP sehingga menghasilkan sebuah sistem informasi akademik berbasis web. Kemudian kita masuk dalam Unified Modeling Language, yaitu merupakan salah satu metode pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan sebuah software yang berorientasikan pada objek. UML sendiri merupakan sebuah standar penulisan atau semacam blueprint di mana di dalamnya termasuk sebuah bisnis proses penulisan kelas-kelas dalam sebuah bahasa yang spesifik. Terdapat beberapa diagram UML yang sering digunakan dalam pengembangan sebuah sistem, yaitu yang pertama ada use case, merupakan gambaran dari fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem dan merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dan sistem. Di dalam use case terdapat aktor yang merupakan sebuah gambaran entitas dari manusia atau sebuah sistem yang melakukan pekerjaan di sistem. Kemudian ada activity diagram, merupakan gambaran alir dari aktivitas-aktivitas dalam sistem yang berjalan. Kemudian ada sequence diagram, yaitu menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem yang berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Kemudian ada class diagram, merupakan gambaran struktur dan deskripsi dari kelas, package, dan objek yang sering berhubungan seperti diantaranya pewarisan, asosiasi, dan lainnya. Ini merupakan gambaran dari perencanaan. Kita bisa lihat merupakan proses, ada perencanaan, ada analisis sistem, kemudian yang masuk dalam pengembangan sistem menggunakan UML, kemudian masuk pada diagram-diagram yang seperti telah dijelaskan tadi, yaitu ada use case, sequence diagram, kemudian ada activity diagram, dan juga class diagram, kemudian dia masuk ke dalam implementasi sistem. Hasil dan pembahasan. Penelitian yang dilakukan untuk membangun sebuah sistem informasi akademik berbasis web menggunakan spesifikasi hardware komputer Intel Core i3 2370 dengan RAM 2 GB, sistem operasi menggunakan Windows 7 32 bit. Perancangan sistem untuk menghasilkan sistem informasi yang sesuai dengan yang diharapkan, dilakukan pemodelan sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kita bisa melihat ada dua, yaitu admin dan juga mahasiswa. Di sini melakukan login, kemudian kalau mahasiswa itu bisa langsung input data atau input dan cetak KRS, kemudian cetak KS. Sedangkan admin itu bisa melakukan, selain melakukan login, admin juga bisa melakukan manajemen dosen, manajemen mahasiswa, manajemen mata kuliah, manajemen kelas, dan juga melakukan lab art. Diperhatikan use case diagram pada model ini yang berperan sebagai aktor adalah mahasiswa dan admin. Kemudian di sini ada activity diagram dan juga sequence diagram. Activity dan sequence diagram ini digunakan dalam pengembangan sistem informasi akademik berbasis web di kampus Politeknik Harapan bersama Tegal. Kemudian di sini juga ada class diagram, di mana seluruh perancangan yang dilakukan adalah menjadi acuan untuk mengimplementasikannya ke dalam sebuah bahasa pemrograman. Kemudian kita masuk ke dalam poin implementasi sistem. Untuk mengimplementasikan perancangan dari model yang telah dibuat pada penelitian ini, digunakan bahasa pemrograman PHP dan Dreamweaver sebagai tools yang digunakan. Hasil dari bagian implementasi sistem informasi akademik yang dibangun dan dikembangkan adalah seperti diperlihatkan pada gambar di bawah.
Kita bisa lihat di sini tampilan menu utama data mahasiswa atau admin. Kemudian di sini kita bisa melihat menu cetak KHS mahasiswa. Pada implementasi sistem ini dibuat dua sisi bagian utama aplikasi, yaitu bagian admin yang ini dan juga bagian user yang ini. Selanjutnya kita masuk dalam kesimpulan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pengembangan sistem informasi akademik memberikan sebuah solusi dalam pengolahan data nilai mahasiswa sehingga terjadinya efektivitas pelayanan kepada mahasiswa. Integrasi sistem dengan database yang dirancang menjadikan sistem informasi lebih efektif sehingga proses penyimpanan data, pencarian data yang tersimpan tidak redundan. Model UML dalam pengembangan sistem memudahkan proses perancangan sistem yang dibuat sehingga dapat menjadi lebih menyesuaikan dengan keinginan user. Pada penelitian yang akan datang diharapkan pengembangan sistem informasi dapat menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga dapat sesuai dengan keinginan user. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, akhir kata, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.